Adapun latar belakang dari adanya inovasi pemanfaatan eceng gondok dan arang kulit pisang sebagai penjernih air sungai adalah karena air merupakan sumber kehidupan dan sangat penting bagi manusia. Air yang sudah tercemar, di samping terasa tidak enak jika dikonsumsi, dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap orang yang mengonsumsinya. Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa air bersih harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Air sungai yang mengandung chemical oxygen demand dan biochemical oxygen demand sebelum digunakan harus melewati proses pengolahan terlebih dahulu. Karena jika langsung digunakan dapat mengganggu kesehatan. Ini tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan Permenkes Nomor 416 Tahun 1990 tentang persyaratan air bersih. Eceng gondok yang selama ini dianggap gulma di air karena pertumbuhannya yang begitu cepat, ternyata dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam teknologi pencernihan air. Karena eceng gondok sendiri mudah untuk didapatkan dan dapat menjadi alat pencernih air yang alami. Arang kulit pisang dapat menjadi alternatif salah satu bahan penyaringan air sebagai karbonat aktif yang terbukti efektif. Di samping populernya arang sekam, karbon aktif kulit pisang kepok untuk menurunkan konsentrasi chemical oxygen demand dan biochemical oxygen demand. Dengan adanya alat filtrasi ini diharapkan dapat mengubah kualitas air sungai menjadi tidak berbau, tidak berwarna atau jernih, dan dengan memanfaatkan arang kulit pisang diharapkan dapat menurunkan kadar timbal serta mangan pada air sungai tersebut. Dan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan agar dapat dipergunakan secara aman oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai tersebut. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga menjadi modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal itu bisa dilihat bahwa 70% permukaan bumi tertutup air dan 2/3 tubuh manusia terdiri dari air. Penjernihan air adalah proses yang digunakan untuk membersihkan air dari kotoran, pencemar, mikroorganisme, dan partikel berbahaya lainnya agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti konsumsi manusia, industri, medis, dan lain-lain. Tujuan utama dari penjernihan air adalah untuk menghasilkan air yang aman, jernih, dan bebas dari bau, warna, dan rasa yang tidak diinginkan. Salah satu cara pengolahan air yang sederhana dan ramah lingkungan adalah melalui proses penyaringan dengan instalasi penyaringan air sederhana. Bahan alam yang dapat digunakan sebagai filter dalam instalasi penyaringan air sederhana adalah eceng gondok dan arang kulit pisang. Adsorben adalah zat yang memiliki kemampuan untuk menyerap atau menangkap partikel, molekul, atau ion dari suatu larutan atau gas. Proses ini dikenal dengan sebagai adsorpsi, di mana zat tersebut menyerap partikel atau molekul dari suatu medium, misalnya larutan atau gas, dan menjadi solvent. Alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri itu ada pak kaca, pipa, keran, telur kaca dengan ujung karbida, teflon tape. Nah, untuk bahannya itu ada eceng gondok, ikan dan air sungai, batu besar, pasir yang lolos dari saringan, batu yang berdiameter kecil, arang kulit pisang, kawat, kapas, serta air bersih. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat tersebut, langkah selanjutnya dapat kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam keadaan yang sudah bersih. Lalu, kita lubangi bak sesuai sudut yang telah ditentukan dengan menggunakan bor kaca dengan ujung karbida. Langkah ketiga, pasang keran pada bagian bak yang telah dilubangi. Lalu, bungkus ulir bagian eksternal keran dengan beberapa lapis teflon tape, yang dimana ini berguna untuk mencegah terjadinya kebocoran. Rangkai pipa membentuk persegi sebagai penyangga. Setelah dirangkai, letakkan pipa penyangga ke dalam bak. Lalu, masukkan kawat penyaring di atasnya. Setelah kawat penyaring dimasukkan, letakkan kapas di atas kawat penyaring. Alat arang kulit pisang, batu yang berdiameter 10 mm, pasir yang lolos dari saringan, batu besar, serta ikan dan air sungai. Yang dimana ikan dan air sungai ini berfungsi sebagai objek penguji oksigen. Setelah itu, kita letakkan eceng gondok di atas seluruh bahan yang telah dimasukkan sebagai penyerap senyawa organik, membunuh bakteri dengan zat aliopatai dan penjernih air. Setelah dirangkai semuanya, alat penjernih air sungai yang menjadi air bersih ini pun siap digunakan di rumah tangga maupun di tempat lainnya. Dengan merakit model penyaringan ini, pengujian dapat dilakukan dengan mengisi model dengan air selama 2 minggu untuk menetralisir bau. Kemudian lakukan pengurasan model hingga bersih kembali. Ulangi sampai bau hilang. Setelah dikeringkan, susunan model sesuai dengan komponen yang telah direncanakan. Lalu tambahkan kembali air kotor ke dalam model dengan memasukkan eceng gondok. Kemudian biarkan diam selama 1 minggu. Masukkan ikan ke dalam model sebagai indikator oksigen yang diperlukan. Jika ikan mati, maka kondisi air dianggap tidak layak untuk mendukung kehidupan organisme lain. Demikian juga sebaliknya. Kemudian kurangi volume air dengan mengeluarkan sebagian dari model, tambahkan kembali air kotor. Setelah itu, biarkan kondisi tersebut selama seminggu. Untuk mengevaluasi kejernihan air, buka keran dan tuangkan air ke dalam gelas keramik. Jika air masih terlihat keruh, perlu mengulangi langkah ke-8. Teruskan proses ini sampai air benar-benar jernih. Berikut ini merupakan desain gambar dari teknologi pencernihan air dari kelompok kami. Rencana anggaran biaya. Alat dan bahan yang digunakan memiliki total biaya yaitu sebesar Rp434.950. Filter air sungai yang terbuat dari eceng gondok dan arang kulit pisang memiliki indikator capaian yang berhubungan dengan kedua elemen utama alat ini sendiri, yaitu eceng gondok dan arang kulit pisang. Nah, yang pertama eceng gondok. Eceng gondok ini memiliki akar serabut yang dapat menyerap logam-logam berat dari air sungai. Selain itu, akar eceng gondok ini juga menghasilkan oksigen yang diperlukan dalam proses aerasi sehingga dapat menimbulkan proses koagulasi. Nah, selain itu, elemen kedua yaitu arang kulit pisang. Nah, arang kulit pisang ini setelah diaktifasi dapat menyerap logam-logam berat, terutama mangan dan timbal. Nah, oleh karena itu, indikator capaian alat ini ada 2. Yang pertama adalah pengujian dengan ikan hidup. Jadi, ikan dimasukkan ke dalam air hasil filtrasinya. Nah, jika ikan ini berhasil hidup dan berkembang biak, maka alat ini memenuhi salah satu syaratnya, salah satu indikator capaiannya. Sedangkan indikator capaian yang kedua adalah
turunnya kadar timbal dan mangan pada alat ini dengan dilakukan pengujian. Dan kadar mangan dan timbal pada air hasil filtrasi tidak boleh lebih dari 0,1 mg per liter, sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang syarat wajib air minum dan syarat air untuk hygiene dan sanitasi. Pengolahan air banjir melalui tahapan koagulasi, eceng gondok, sedimentasi, filtrasi menggunakan filter kapas, dan penurunan kadar timbal menggunakan arang kulit pisang, masyarakat dapat menyediakan air bersih secara mandiri pada saat banjir melanda. Namun begitu, perlu adanya kesinambungan inovasi teknologi yang kami buat ini, yaitu pemanfaatan eceng gondok dan arang kulit pisang sebagai penjernih air sungai kepada masyarakat.